Polda Metro Jaya menyimpulkan di jam 22 Arya Daru berada di rooftop Kementerian Luar Negeri, sementara Polsek Metro Menteng menyampaikan bahwa di jam 22 itu Arya Daru berada di kosannya dan sedang makan. Ini mana yang benar? Terus terang saya merinding, saya ngeri sekali. Selamat malam semuanya. Cerita Arya Daru, seorang diplomat muda yang meninggal secara misterius di kosannya di kawasan Elit Menteng, kemarin kemudian disimpulkan bahwa tidak ada tindakan kriminal atas kejadian meninggalnya Arya Daru. Atau dalam bahasa lain, kemungkinan Arya Daru ini meninggal dunia karena bunuh diri. Dan kesimpulan yang seperti ini itu baru bisa disampaikan oleh pihak kepolisian setelah melakukan 3 minggu penyelidikan. 3 minggu mengumpulkan bukti sampai kemudian kemarin menyimpulkan bahwa tidak ada tindakan kriminal. Padahal proses meninggalnya atau penyebab kematiannya itu jelas-jelas sangat-sangat mencurigakan. Karena Arya Daru dilakban kepala atau mukanya sampai leher, dan kemudian itulah yang menyebabkan dia meninggal dunia. Dan tidak cukup sampai di situ, yang menjadi janggal dan aneh sekali, Arya Daru dalam posisi diselimuti. Jadi kepalanya dilakban, ditutupi, dan kemudian dia selimutan. Kalau pihak kepolisian mengatakan bahwa tidak ada sidik jari orang lain, dilakban hanya ada sidik jari dari Arya Daru dan sebagainya, dan lakban ini dibeli di Jogja bersama istrinya, pintu terkunci dari dalam, tidak bisa dibuka dari luar, dan tidak ada kerusakan jendela dan sebagainya, ya katakanlah semua fakta-fakta itu benar adanya. Katakanlah memang demikian. Tapi secara logis sebagai manusia yang bisa berpikir dan ya kita menyimpulkan satu kejadian berdasarkan pengalaman-pengalaman dan naluri kita sebagai manusia yang sudah hidup selama puluhan tahun ini, itu rasanya sulit untuk kita bisa terima bahwa ada seseorang yang mau bunuh diri atau mau meninggal dunia dengan cara melakban dirinya sendiri dengan begitu rapi, begitu presisi, sampai dia seperti mengikat dirinya sendiri dengan ikatan yang baik gitu ya, dan setelah mengikat dirinya sendiri terus kemudian masih sempat selimutan. Ini adalah sebuah kejadian yang sulit rasanya untuk disebut sebagai sebuah kejadian bunuh diri, karena belum pernah ada rasanya satu kejadian dalam sejarah peradaban manusia ada manusia bunuh diri dengan cara yang serapi ini, dengan cara kayak dia mau tidur biasa, masih sempat-sempatnya selimutan gitu ya. Jadi ya sebagai sesama manusia kita punya naluri untuk menyelamatkan diri, dan dalam kondisi yang tidak nyaman kita pasti berontak dan berusaha untuk menghentikannya. Jadi kalau Arya Daru disimpulkan melakukan ini semuanya sendiri dan kemudian dia masih sempat untuk selimutan dengan secara sadar, begitu rapi, tidak ada keberantakan di kosannya, di dalam kamarnya, itu bagi saya ini adalah sebuah kasus pertama kalinya sepanjang sejarah manusia ada yang melakukan aksi bunuh diri dengan cara yang begini. Karena orang yang biasanya setiap kasus peristiwa bunuh diri, itu kan mereka udah nggak peduli setelah itu akan seperti apa. Makanya ada yang lompat dari atas gedung lah, ada yang nyemplung ke laut, sungai, dan sebagainya. Jadi nggak ada yang serapi ini. Kalau Arya Daru dari rekaman CCTV-nya itu kan dia masih sangat rapi sekali gitu. Ya bahwa kemudian pihak kepolisian menyampaikan ya ini sudah lama sebenarnya ada tanda-tanda katanya, karena dulu Arya Daru pernah mengirimkan email untuk berwakaf, ada gangguan psikologis dan sebagainya yang itu mengarah kepada tujuan atau keinginan untuk melakukan aksi bunuh diri dan sebagainya. Bagi saya itu adalah peristiwa yang sangat lama sekali. Itu kan di HP yang lama yang sudah dia tidak gunakan. Sementara HP yang barunya, ini sampai sekarang masih belum ketemu. Ini kan janggal sekali, agak, kalau bukan dibilang janggal sekali, agak janggal lah. HP lamanya terbaca gitu ya, semua kegiatan dan email-email lamanya. Sementara HP barunya bahkan fisiknya pun nggak ketemu.
Padahal HP yang dipegang oleh Arya Daru bagi saya itu adalah faktor terpenting untuk mengungkap terkait kasus ini sebenarnya apa yang sedang terjadi. Karena gara-gara tidak ada HP, gara-gara sampai sekarang HP-nya tidak diketemukan, dari sinilah yang kemudian membuat adanya dua kronologi berbeda antara Polda Metro Jaya dengan Kapolsek Menteng. Ini ada dua kronologi yang bertolak belakang, seolah-olah Arya Daru ini ada dua orang yang dalam waktu yang bersamaan, menurut kronologi Kapolsek dan Polda Metro Jaya, ini melakukan kegiatan yang berbeda. Dari pihak Polda Metro Jaya, Arya Daru disimpulkan sedang berkegiatan atau sedang berada di atap rooftop Kementerian Luar Negeri, sementara dari sisi kronologi Kapolsek Menteng, Arya Daru berada di kosannya di jam-jam yang sama, sekitar jam 22 sampai 23 atau jam 10 sampai 11 malam. Untuk lebih jelasnya saya coba bacakan dua versi ini dari apa yang sudah saya rangkum dari banyak berita yang saya baca hari ini. Ya, karena dari dua versi kronologi yang sama hanya sampai di jam 9, yaitu katanya jam 9 ini adalah komunikasi terakhir antara istri Arya Daru dengan Arya Daru. Itu komunikasi terakhir, sampai kemudian jam 8 pagi Arya Daru ditemukan meninggal dunia. Lalu HP-nya ada di mana? Itulah yang menjadi misteri dan pertanyaan. Karena kalau jam 9 malam masih komunikasi dan jam 8 sudah meninggal dunia dan HP-nya tidak ada sampai sekarang tidak diketemukan, ini kan kayak janggal sekali. Ya, meskipun sebelumnya saya juga sudah menyampaikan ada kecurigaan juga dari begitu cepatnya istri bereaksi ketika jam 8 pagi dan meminta penjaga kos untuk melakukan pendobrakan ke kamarnya Arya Daru. Tapi oke, itu semua adalah kecurigaan-kecurigaan yang tidak terlalu penting hari ini, karena kronologi antara Kapolsek Menteng dengan Polda Metro Jaya itu yang menurut saya lebih penting, sangat penting untuk diteliti kira-kira mana yang benar. Karena nggak mungkin keduanya sama-sama benar. Karena kronologi atau rilis dari Polda Metro Jaya katanya HP Arya Daru itu terakhir aktif di Grand Indonesia dan komunikasi dengan istrinya jam 9 malam atau jam 21.00 itu ketika Arya Daru hendak naik taksi. Dan katanya ini Arya Daru, ini agak dramatis lah. Arya Daru itu sempat mengirimkan WA ke istrinya dan kemudian itu dianggap sebagai salah WA, sebenarnya tidak ditujukan kepada istrinya, dan ini kemudian dicurigai kayaknya Arya Daru ingin mengirim pesan kepada Farah atau teman perempuannya yang sempat berbelanja bersama di Grand Indonesia, tapi WhatsApp atau WA itu terkirim justru ke istrinya, dan itu sekarang beritanya ada di mana-mana. Ini sempat salah WA katanya. Dan taksi yang digunakan oleh Arya Daru dari Grand Indonesia yang semula bertujuan untuk mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta itu kemudian belok ke Kementerian Luar Negeri. Saya terus terang sampai di sini itu agak kebingungan bagaimana cara mendeskripsikan atau membayangkan semua ini bisa terjadi dan begitu detail disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, karena setelah taksi ini katanya berbelok dari yang sebelumnya mengarah kepada Bandara Soekarno-Hatta dan kemudian mengarah ke Kementerian Luar Negeri, di situ Arya Daru kemudian naik ke rooftop katanya di lantai paling atas, dan itu terjadi jam 21.43. 21.43 artian 43 menit setelah Arya Daru terakhir berkomunikasi dengan istrinya. Dan di atas rooftop Kementerian Luar Negeri itu Arya Daru berada di sana selama 1 jam 26 menit dan beberapa kali terlihat katanya mencoba untuk melakukan aksi bunuh diri atau ingin menaiki pembatas yang ada di rooftop Kementerian Luar Negeri. Dan ya ini yang kemudian membuat pihak kepolisian jadi semakin curiga bahwa nampaknya ini adalah upaya untuk melakukan aksi bunuh diri. Dan ya kalau jam 21.43 Arya Daru naik ke rooftop Kemenlu selama 1 jam 26 menit, itu artinya Arya Daru baru turun jam 23.09. Artinya jam 11
Ya jam 11 lebih 9 menit dia baru turun dari rooftop, dan kemudian setelah itu dia pulang ke kosannya, dan terakhir ditemukan aktivitas dia sedang membuang sampah jam 23.30 katanya. Itu kronologi yang disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya setelah 3 minggu kasus ini diselidiki. Ya, terkait banyak kejanggalan atau pertanyaan dan sebagainya, silahkan kalian simpulkan sendiri. Tapi bagi saya tidak tertarik untuk mengomentari ini awalnya, karena saya pikir ya bisa saja itu memang yang sedang terjadi. Bisa saja ada dugaan perselingkuhan, stres, frustasi, ketahuan istri aslinya, dan sebagainya, terus kemudian bunuh diri. Bisa saja seperti itu. Hanya masalahnya, 2 minggu yang lalu atau beberapa hari setelah Arya Daru ditemukan meninggal dunia jam 8 pagi di Menteng, beberapa hari setelah itu, Kapolsek Metro Menteng atau Kompol Reza Rahandi ini menyampaikan kronologi yang sangat jauh sekali berbeda dari apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya. Karena sekali lagi yang sama hanya di istri yang terakhir berkomunikasi jam 9 malam. Tapi setelah itu ada aktivitas yang katanya terekam sama CCTV di kosan Menteng atau kosannya Arya Daru, dan Arya Daru jam 22.15 atau jam 10.15 malam itu sempat menyapa penjaga kos atau saling sapa dengan penjaga kos yang di jam itu, jam 21.15, penjaga kosnya lagi makan atau dengan orang-orang yang berada di sana sedang makan malam. Dan setelah itu, beberapa menit setelah nyapa penjaga kos, Arya Daru juga mengambil pesanan makanan dari ojek online jam 22.30. Jadi ketika Arya Daru terlihat beraktivitas di kosannya, sempat menyapa penjaga kos, itu juga sudah dikonfirmasi sama penjaga kosnya. Lalu setelah itu dia juga ngambil makanan, pesan makanan online dan makan di ruang bersama. Itu adalah kronologi yang disampaikan sama Kapolsek Metro Menteng. Dan terakhir jam 23.30 setelah selesai makan, Arya Daru kemudian buang sampah dan kemudian tidak ada lagi aktivitas setelah itu. Dari apa yang disampaikan oleh Kapolsek Metro Menteng, ini menunjukkan bahwa posisi HP Arya Daru itu bisa dipastikan berada di kosannya. Karena orang untuk pesan makanan online itu kan harus pakai HP. Dan dia ketika mengambil makanan itu ya otomatis dia lagi pegang HP gitu. Makanya dia tahu ada makanan terus kemudian dia keluar. Logika sederhananya kan seperti itu. Artian kalau dari kronologi Kapolsek Metro Menteng, setelah Arya Daru berkomunikasi dengan istrinya, dia masih sempat pesan makanan dan kemudian dia makan. Makan di sana bersama dengan beberapa orang atau penjaga kos yang juga sebelumnya makan di ruangan yang sama. Artinya HP-nya ada di kosannya, tidak di Grand Indonesia yang katanya merupakan titik terakhir HP itu aktif berada di Grand Indonesia. Nah, dari dua kronologi yang berbeda ini, itu kan menjadi aneh dan menakutkan sekali, mengerikan sekali, karena posisi HP-nya jadi kayak membingungkan gitu. Kalau HP-nya sudah berada di kosannya, di tangan Arya Daru, dan dia masih sempat pesan makanan online gitu ya, terus kemudian pindah ke Grand Indonesia, artinya kan ada yang memindahkan. Tapi kalau kemudian HP-nya sudah hilang di Grand Indonesia, tetapi Arya Daru masih bisa pesan makanan online di kosannya, itu juga agak janggal. Lebih dari itu, gimana ceritanya kita bisa mempercayai atau bisa menerima satu kesimpulan aksi bunuh diri ketika orang tersebut masih sempat makan dan masih buang sampah? Yang paling penting dari dua kronologi ini, yang paling membedakan adalah Polda Metro Jaya menyimpulkan di jam 22 Arya Daru berada di rooftop Kementerian Luar Negeri, sementara Polsek Metro Menteng menyampaikan bahwa di jam 22 itu
Arya Daru berada di kosannya dan sedang makan. Ini mana yang benar? Terus terang saya merinding, saya ngeri sekali karena untuk urusan nyawa hari ini jadi seperti bahan mainan saja gitu. Ya kita kasihan kepada keluarganya meskipun kita tidak kenal, tapi lebih dari itu semua, kenapa saya menyampaikan cerita ini dan mempertanyakan? Karena saya juga takut gitu ya, bahwa kejadian yang semacam ini itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Lebih-lebih khawatirnya itu menyerang atau menyasar orang-orang yang kita kenal. Menyedihkan, mengerikan sekali, dan kita pengen tahu ini versi mana yang benar. Karena dari Kapolsek Metro Menteng itu sudah lebih dulu disampaikan, berdasarkan keterangan para penjaga kos di hari itu juga, dan Polda Metro Jaya menyimpulkan semua kronologi ini setelah 3 minggu kasus ini selesai ditangani. Kita doakan, kita berharap keluarga yang ditinggalkan dikuatkan dan seterusnya. Tapi juga kita butuh satu penjelasan kenapa sampai ada 2 kronologi yang berbeda. Karena itu terus terang mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Kalau nyawa seorang diplomat bisa muncul 2 kronologi seperti ini, ya apalagi rakyat biasa. Itu akan lebih mudah untuk muncul 3 atau 10 kronologi, jangan-jangan. Semoga semua bisa terbuka, dan kalaupun tidak, ya semoga pada akhirnya kita bisa menerima kebenaran di ujung nanti. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.